Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel cerita Perintah Kaisar Naga yang populer dan keren ini. Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, kami mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di saluran ini ya. Terima kasih. Harap diingat bahwa novel Perintah Kaisar Naga termasuk dalam kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab setiap harinya akan disesuaikan dengan update dari penulis Perintah Kaisar Naga. 3287, 3288, 3289. Kata-kata Jihyun membuat semua orang fokus padanya. Begitu, tampaknya anggota termuda ketiga dari keluarga Ji baik-baik saja sejak dia pergi, kata Tuan Miao. Yang lain akhirnya mengerti mengapa Choi Hongwei membawa Dev dan yang lainnya bersamanya. Dia pasti menyukai pesawat itu. Semua orang bersiap sebentar lalu keluar dari kota kuning dan biru. Sesampainya di luar kota, Jihyun melepaskan pesawatnya. Melihat pesawat di depan mereka, semua orang memiliki senyuman di wajah mereka. Dengan pesawat ini, mereka dapat menghemat banyak energi dan mengurangi bahaya. Setelah menaiki pesawat tersebut, Jihyun mengendalikan pesawat tersebut dan perlahan lepas landas. Kemudian, sinar cahaya putih melintas di sekitar pesawat tersebut. Ini adalah aktivasi formasi di pesawat tersebut. Dengan pesawat tersebut, semua orang bisa berkultivasi selama dalam perjalanan. Kemudian si Kongsen menemukan tempat duduk di sebelah Chai Qianan. Jelas sekali orang ini tertarik pada Chai Qianan. Tapi tidak ada yang berani duduk di samping Miao Miao, hanya Tuan Miao yang ada di sana. Sepertinya orang-orang ini sangat takut pada Miao Miao. Pesawat itu melaju kencang menuju wilayah selatan. Karena terbang di langit, tidak menemui bahaya apapun. Beda dengan perjalanan darat, kalau melintasi gunung dan sungai itu pasti akan ketemu banyak monster. Penerbangan 2 hari itu sangat damai. Semua orang tidak berkata apa-apa dan masing-masing berkultivasi sendiri-sendiri. Dev juga terus berkultivasi dan memahami jari abadi yang diajarkan kepadanya oleh Taisu dari keluarga Ji. Meskipun dia belum memahami kekuatan asal waktu sekarang, masih banyak hal lain yang perlu dipahami dalam jari abadi ini. Hanya 2 hari setelah semua orang melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar teriakan yang membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Terlebih lagi, pesawat tersebut sepertinya menemui hambatan dan mulai berguncang 2 kali. Jihyun, ada apa? Dev bertanya pada Jihyun yang mengendalikan pesawat itu. Tuan Chen, lihat cepat. Mata Jihyun dipenuhi ketakutan, dan dia menunjuk keluar. Dev melihat melalui jendela pesawat itu dan menemukan bahwa langit di depannya benar-benar gelap dipenuhi burung. Burung terbang ini hanya seukuran kepala tangan orang dewasa dan bulunya berwarna-warni. Namun meskipun jenis burung ini tidak besar, tapi jumlahnya banyak, sekilas semuanya tertutup warna hitam. Dan ada aliran udara terus-menerus yang bertiup dari burung-burung di depannya, menyebabkan pesawat itu terhalang dan terus bergetar. Burung 5 warna, Helena memandangi burung-burung di luar dan tidak bisa menahan cemburu. Pada saat ini, orang lain juga berkumpul, melihat burung-burung di luar, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Kenapa kita bertemu burung 5 warna di sini? Bukankah semua burung ini ada di pegunungan Liangtiang? Apakah kita melakukan kesalahan dalam perjalanan dan berakhir di pegunungan Liangtiang? Burung 5 warna ini sangat kuat. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang kultivator di alam lintasan kesengsaraan berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Semua orang berbicara dengan ketakutan. Apakah burung jenis ini benar-benar kuat? Dev bertanya dengan heran, karena menurutnya burung-burung ini berukuran kecil dan tidak terlalu kuat. Selain jumlahnya yang besar, mereka juga sepertinya tidak terlalu kuat. Tuan, meskipun burung 5 warna ini kecil dan tidak terlihat terlalu kuat, jumlahnya terlalu banyak. Setiap kali, puluhan ribu burung terbang bersama dalam kelompok, dan jenis burung ini sangat pendendam. Bahkan aku tidak ingin macam-macam dengan burung-burung ini. Helena berkata pada Dev, keponakan tertua, menurutmu apakah pesawat ini bisa mengitarinya? Chai Hongwei bertanya pada Jihyun, jika Anda tidak memprovokasi burung berwarna-warni ini, satu-satunya cara adalah dengan mengitarinya. Jihyun menggelengkan kepalanya, Paman Chai, tidak ada jalan keluar. Pesawat kita sekarang terjebak oleh aliran udara yang dihasut oleh burung-burung ini. Jika kita ingin terus bergerak maju, kita harus memusnahkan burung-burung ini atau membubarkannya, itu saja. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika mereka berada di darat dan bertemu sekelompok monster, mereka masih bisa bergabung. Tapi ini sedang mengudara, dan mereka harus berhadapan dengan ribuan burung berwarna-warni. Tidak ada yang berani berbicara. Jika mereka keluar dari pesawat, mereka mungkin berubah menjadi tulang. Sebagai penyelenggara acara ini, Chai Hongwei memandang orang yang dalam timnya tanpa daya, lalu berkata, saya bersedia keluar dan mengusir burung, tetapi burungnya terlalu banyak. Siapa yang mau ikut dengan saya? Ya, aku akan pergi bersamamu. Dev yang pertama berbicara, aku pergi juga. Ketika Helena melihat Dev pergi, dia pasti akan mengikuti Dev. Karena Jihyun harus mengendalikan pesawat itu, tidak mungkin untuk keluar. Tetapi Dev dan Helena berbicara, yang lainnya saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Chai Hongwei tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tapi bagaimanapun juga, dia berada di udara dan bertemu dengan burung 5 warna yang menakutkan ini. Jadi wajar jika tidak ada yang mengatakan apapun.
Tetapi hanya dengan mereka bertiga, mustahil mengusir burung-burung ini. Kalian semua tetap di sini sementara aku pergi dan membubarkan burung-burung itu. Saat ini, Tuan Miao berbicara. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di sini, dan alasan mengapa semua orang sangat menghormatinya adalah karena kekuatannya. Mereka berharap ketika mereka menghadapi bahaya di jalan, mereka dapat meminta Tuan Miao untuk menjaga mereka. Tuan Miao, meskipun burung 5 warna ini tidak kuat, mereka sangat ganas dan datang berkelompok. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk membubarkan mereka sendirian, kata Chai Hongwei. Jangan khawatir, aku akan mencobanya. Meski aku tidak bisa menghilangkannya, tidak akan ada bahaya apapun. Tuan Miao tersenyum ringan dan berkata, melihat apa yang dikatakan Tuan Miao, Chai Hongwei berhenti menghalanginya dan membiarkan Ji-yun membuka pesawatnya. Tuan Miao mengambil satu langkah dan rasanya seperti menginjak tanah datar. Tubuh Tuan Miao memancarkan cahaya putih lembut, dan cahayanya semakin kuat. Ketika burung 5 warna itu melihat cahaya putih di tubuh Tuan Miao, mereka semua tertarik, dan kemudian mereka terbang ke arah Tuan Miao. Semua orang melihat pemandangan ini dan menjadi gugup. Jika Tuan Miao dapat membubarkan burung-burung ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan. Tetapi begitu Tuan Miao dikalahkan, mereka akan berada dalam bahaya. Menghadapi kawanan burung yang jumlahnya sangat banyak, Tuan Miao tetap tenang dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Ribuan kekuatan spiritual langsung berubah menjadi jaring raksasa, langsung menghalangi kawanan burung itu. Burung 5 warna terus menghantam jaring raksasa, dan mereka langsung musnah. Namun, kawanan burung berwarna-warni yang tak ada habisnya di belakang masih saling pukul. Nampaknya burung berwarna-warni ini sama sekali tidak takut mati. Pada awalnya, ekspresi Tuan Miao tenang dan tenang, tetapi seiring bertambahnya jumlah burung berwarna-warni, dan kawanan burung bahkan berubah menjadi bola besar, menghantam jaring raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Ekspresi Tuan Miao berubah. Terlihat ekspresi Tuan Miao mulai menjadi serius, dan keringat dingin mulai memuncul di dahinya. Cuy, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan yang menyusut. Terlihat seekor burung 5 warna yang sangat besar terbang keluar dari kawanannya. Burung berwarna-warni ini terbang tinggi dan terus berkicau dengan mulutnya. Burung 5 warna yang menyerang jaring raksasa semuanya berhenti menyerang. Segera setelah itu, puluhan ribu burung 5 warna berubah menjadi bentuk pedang tajam. Di bawah komando pemimpin burung 5 warna, mereka menebas jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Pemimpin burung 5 warna telah muncul, awasi dia. Ketika Helena melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras, apakah burung 5 warna ini memiliki pemimpin? Dev tampak terkejut. Tentu saja, burung 5 warna ini adalah monster yang suka berteman. Sekalipun mereka dalam bahaya, mereka akan tetap bersatu. Tentu saja, mereka harus diperintah oleh seorang pemimpin. Tetapi karena burung 5 warna itu tidak terlalu kuat, para pemimpin ini bersembunyi di antara burung-burung itu dan tidak dengan mudah memperlihatkan dirinya. Jika seseorang langsung menangkap pencurinya dan menangkap rajanya terlebih dahulu, maka kelompok burung berwarna-warni ini akan tersebar. Sekarang pemimpin burung 5 warna ini tidak mampu menembus jaring raksasa, jadi dia terbang keluar dari kawanan burung untuk mengambil alih komando. Ini adalah kesempatan bagus, si Kong Zhen menjelaskan dengan fasih. Karena ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kata Chai Qianan dari samping. Jelas sekali bahwa Chai Qianan sangat tidak puas dengan si Kong Zhen karena baru berani berbicara sekarang dan tidak mau mengikuti kakeknya untuk mengusir burung-burung. Si Kong Zhen melirik Chai Qianan, lalu melompat keluar dari pesawat dan langsung menuju burung 5 warna itu. Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan? Ketika Chai Hongwei melihat ini, dia terkejut dan bergegas keluar dari pesawat. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga si Kong. Jika sesuatu terjadi pada si Kong Zhen, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan mudah. Saat Chai Hongwei dan si Kong Zhen melompat keluar dari pesawat, puluhan ribu burung berwarna-warni berubah menjadi pedang panjang dan langsung memotong jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Jaring raksasa itu hancur, kekuatan spiritualnya menghilang seketika, dan Tuan Miao menyemburkan seteguk darah. Sejumlah besar burung berwarna-warni bergegas menuju Tuan Miao. Tuan Miao, Chai Hongwei kaget saat melihat ini. Dia ingin melangkah maju untuk membantu Tuan Miao, tetapi menghadapi begitu banyak burung berwarna-warni, Chai Hongwei masih ragu-ragu. Si Kong Zhen bahkan tidak memikirkannya. Ketika dia menemukan jaring raksasa Tuan Miao rusak dan burung-burung berkerumun, dia benar-benar berbalik dan berlari kembali, kaget. Melihat ini, Miao ingin segera keluar dari pesawat, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan Miao, Dev melompat keluar dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga itu memancarkan kobaran api, dan kemudian tiba-tiba terayun ke depan. Aura yang memenuhi langit bercampur dengan api pamungkas dan menyebar seperti kembang api. Kebanyakan monster takut dengan api, jadi ketika Dev menebas dengan pedangnya, apinya tersebar ke seluruh langit, menyebabkan burung-burung yang berkerumun berhenti sejenak. Pada stagnasi ini, Dev bergegas ke sisi Tuan Miao, menarik Tuan Miao dan berlari menuju pesawat itu. Tapi burung berwarna-warni itu bereaksi dan menyerbu dengan kicauannya. Chai Hongwei berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan melesat ke depan dengan aura yang menakutkan.
Aura ini seperti angin puting beliung, langsung menyerbu kawanan burung. Hanya dengan telapak tangan ini, ratusan burung berwarna-warni ditembak jatuh satu demi satu. Namun bagi kawanan burung dalam jumlah besar, ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak ada cara untuk menghentikan kawanan burung tersebut. Ketika Choi Hongwei masih ingin menyerang, dia menemukan bahwa burung-burung itu sudah dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan lari. Saat Dave menarik Tuan Miao ke dalam pesawat, Choi Hongwei juga mengikuti. Kawanan burung bergegas ke depan pesawat dan tidak bisa bergerak maju. Formasi di sekitar pesawat menghalangi burung 5 warna itu dari luar. "Kakek, kamu baik-baik saja?" Chai Qianan bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, ini sangat berbahaya." Choi Hongwei terengah-engah. "Itu terlalu berbahaya. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat." Si Kong Zhen berkata dengan gugup. Chai Qianan memutar matanya ke arah si Kong Zhen. Orang ini berlari mundur paling cepat, dia sangat berbahaya. "Kakek, kakek." Miao Miao memandang Tuan Miao yang pucat dan berteriak cemas. "Biarkan aku melihatnya." Pada saat ini, seorang kultivator parubaya keluar dari kerumunan dan berkata, "Apoteker Chen, saya minta maaf karena telah mengganggu Anda, tetapi Tuan Miao tidak boleh dibiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya." Choi Hongwei berkata kepada kultivator parubaya, "Jangan khawatir, Tuan Miao mungkin terluka karena shock. Ini bukan masalah besar." Setelah mengatakan itu, Apoteker Chen berjongkok dan mulai memeriksa Tuan Miao. Setelah memeriksa, Apoteker Chen mengeluarkan botol porselen dari suatu tempat dan menuangkan 2 pil ke dalamnya. Saat ramuan itu dicurahkan, seluruh pesawat langsung dipenuhi aroma obat. Hanya dengan mencium wanginya saja, orang sudah tahu kalau ramuan ini bagus. Tapi Dave mengerutkan kening saat dia melihat ramuan di tangan Apoteker Chen. Tepat ketika Apoteker Chen hendak memberikan obat mujarab kepada Tuan Miao, Dave mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, "Anda tidak dapat memberikan ramuan ini kepada Tuan Miao." Tubuh Tuan Miao seperti ini bukan hanya disebabkan oleh shock yang biasa.